Mohon maaf Ibu-ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Suara saya terdengar ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Terima kasih. Saya bacakan dulu bacaan ayatnya, kemudian nanti insya Allah kita akan coba bahas detailnya ya. Ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Rabbi, wahai Tuhanku, ya, ya Tuhanku, ya sebenarnya di sini ada ismun munada, ya gitu ya. Tapi di sini kalau di Al-Qur'an kadang-kadang dia menghapus, tetapi dia sudah bermakna panggilan, ya sudah diketahui bahwa dia bermakna panggilan. Robbi, wahai Tuhanku, ya di sini ada Tuhan kadang-kadang digunakan kata Allah al-ilah atau Rob. Rob di sini maknanya dia memiliki sifat yang lebih aktif gitu ya, Rob, Tuan. Kalau al-ilah adalah sifat yang dia berhak untuk disembah, diibadahi. Jadi kalau Rob itu nanti konotasinya sebagai sebagai Maha Pencipta, sebagai Maha Pengatur, ya, sebagai Maha mendengar gitu ya. Jadi dia bersifat aktif, ya, Rob. Rabbi pada ataitani, ya, pada itu sesungguhnya, ya, sesungguhnya dia berbentuk taukid atau penekanan. Ataitani minal mulki, engkau telah memberikan untukku dari sebagian kerajaan, ya. Minal di sini maknanya adalah sebagian dari, al-mulki adalah kerajaan. Kenapa dikatakan sebagian? Karena Nabi Yusuf tidak diberikan kekuasaan secara menyeluruh, karena dia adalah orang nomor 2, ya, dia adalah orang nomor 2. Yang pertama tentu di situ ada Al-Malik, ya, raja Mesirnya. Tetapi di situ dia memiliki sebagian dari kekuasaan, maka dikatakan minal mulki, ya, sebagian dari kerajaan. Ada juga yang mengatakan kenapa dikatakan sebagian, karena Nabi Yusuf di sini dia tidak diberikan seluruh kerajaan yang meliputi bumi gitu ya. Jadi dia hanya diberikan kekuasaan atas Mesir, ya, atas Mesir. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau, ya, wa 'allamta, engkau telah mengajarkan ni aku min ta'wilil ahadits, dari sebahagian takbir mimpi, ya. Kalau menurut Nu'man Ali Khan, al-ahadits di sini juga mencakup seluruh percakapan-percakapan antar manusia. Jadi kita tahu bahwa pada zaman Nabi Yusuf, itu sudah ribuan tahun silam, kalau dibaca dari beberapa literatur ya, dari ilmuwan-ilmuwan Bible gitu ya, mereka memperkirakan Nabi Yusuf ini terjadi sekitar 5 sampai 7 sebelum Masehi. Begitu. Saya tadi baru baca ya. Jadi antara 5 sampai 7 abad ya, maksud saya 7 abad sebelum Masehi. Jadi sudah cukup lama sekali gitu ya. Nah, ketika itu belum ada sekolah formal ya, sekolah formal seperti yang kita kenal saat ini, mulai dari SD, SMP, universitas ya, SD, SMP, SMA, universitas itu belum ada ya, politeknik, SMK itu belum ada. Ya, jadi orang itu dulu belajarnya dari mana? Dari pengalaman, dari memperhatikan percakapan orang-orang penting gitu ya. Dan Nabi Yusuf ketika waktu itu dia dititipkan dalam tanda kutip ya, karena sebenarnya dia adalah dijadikan budak. Ya, tetapi beliau sangat dipercaya gitu, sangat dipercaya
di rumah Al-Aziz sebelumnya, sehingga beliau menyerap banyak ilmu dari Al-Aziz gitu ya. Di rumah itu gitu ya, di rumah itu beliau diajarkan bagaimana cara mengatur pemerintahan gitu ya. Kalau kita balik lagi ke ke surat Yusuf yang sudah pernah kita bahas ya, kita sudah pernah membahas surat Yusuf di ayat ke-22 gitu ya. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, gitu ya. Ini surat ayat ke-22. Jadi ketika beliau berada di rumah Al-Aziz, ya, beliau menjadi asisten, kemudian beliau belajar banyak hal ya dari percakapan orang di dalam rumah tersebut. Nah, salah satu ilmu ya al-ahadits gitu ya, itu adalah ilmu untuk menafsirkan mimpi. Jadi ilmu menafsirkan mimpi juga termasuk dari ilmu takwil al-ahadits ya. Takwil dari al-ahadits, percakapan-percakapan. Ya, di sini kalau diartikan al-ahadits itu sebagai mimpi agak kurang pas gitu ya. Karena di sini al-ahadits, hadithun itu maksudnya adalah percakapan. Ya, percakapan. Ibu-ibu yang sudah pernah belajar bahasa Arab ya, mungkin kalau ibu belajar bahasa Arab, kalau istilah percakapan dalam bahasa Arab itu dinamakan muhadatsah. Ya, itu akar katanya sama. Al-ahadits itu maksudnya adalah percakapan-percakapan. Dia bentuknya jamak. Ya, jadi hadithun itu percakapan, al-ahadits itu adalah percakapan-percakapan. Jadi Nabi Yusuf diajarkan sebagian dari ilmu tentang percakapan-percakapan yang kemudian memberikan kepadanya ilmu serta hikmah gitu ya. Nah, tentang takbir mimpi adalah bagian dari percakapan-percakapan tersebut. Karena itu adalah bagian dari percakapan-percakapan tersebut gitu ya. Karena kadang-kadang kalau hanya mimpi itu lebih sering diartikan dalam kisah Yusuf ini sebagai ru'ya. Ya, jadi ketika raja dari Mesir bermimpi bahwa beliau melihat 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus yang dimakan 7 sapi kurus, maka raja tersebut mengatakan, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Raja berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir lainnya yang kering. Wahai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Ya ayyuhal mala'u, wahai orang-orang yang terkemuka, aftuni, ya, jelaskan kepadaku. Aftuni itu akar katanya sama dengan fatwa gitu ya. Jadi berikan fatwa kepadaku. Aftuni, berikan fatwa kepadaku. Ini ayat ke-43 ya. Fi ru'ya, tentang mimpiku ini gitu ya. Jadi kalau hanya mimpi maka disebut sebagai ru'ya. Nah, al-ahadits adalah percakapan-percakapan, termasuk di dalamnya adalah mimpi begitu ya. Jadi ini kalau diartikan mimpi ini kurang komprehensif, tapi ini banyak juga ulama yang memang hanya menyebutkan itu sebagai mimpi saja. Ya, tapi kalau menurut Nu'man al-Khan, dan dia mengutip dari Az-Zamakhsyari ya, salah satu mufassir, tapi dari beliau agak sedikit bukan jalur ahlu sunnah yang biasa kita kenal saat ini gitu ya, tapi pembahasan beliau tentang tafsiran kata per kata dalam Al-Quran itu sangat bagus sekali gitu ya. Jadi di sini sudah cukup jelas bahwa maksudnya al-ahadits di sini adalah percakapan-percakapan mimpi termasuk di dalamnya. Jadi Nabi Yusuf diajarkan sebagian
dari ilmu menafsirkan percakapan-percakapan, termasuk di dalamnya adalah mimpi. Kenapa sebagian? Karena memang tidak semua mimpi itu, tidak semua ilmu tentang mimpi itu diberikan kepada Nabi Yusuf, gitu ya. Jadi ada mimpi yang disimpan oleh Allah Jalla Jalaluh, gitu ya. Jadi ilmu yang mutlak tidak terbatas hanya milik Allah, gitu ya, yang Maha Esa, gitu ya, yang menciptakan langit dan bumi. Oke, jadi di sini dikatakan min, sebagian dari. Ada beberapa ulama yang mengatakan ini karena bentuk tawadhu, ya, dan memang sesuai dengan faktanya seperti itu, ya, hanya sebagian dari kerajaan dan hanya sebagian dari ilmu menafsirkan mimpi, tidak semuanya. Fatiras samawati wal ard, ya. Wahai Tuhan pencipta langit, as-samawat, langit, ya, fatiros adalah pencipta. Apa bedanya fatir dengan khalq, ya? Khaliq, pencipta juga diartikan kalau dalam bahasa Indonesia, atau badi' itu juga pencipta. Nanti kita akan bahas apa perbedaannya. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi, engkaulah pelindungku, ya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Tawaffani, wafatkanlah aku musliman, dalam keadaan muslim, sebagai orang muslim, ya, maksudnya seperti itu. Wa alhiqni, dan gabungkanlah aku, ya, masukkanlah aku, gitu. Wa alhiqni bis salihin, dari bagian orang-orang yang soleh, gitu ya. Gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Oke, di sini kita belajar tentang urutan doa, ya, yang baik, ya. Urutan doa yang baik. Jadi yang pertama urutan yang doa, Robbi, kalau dari cara Nabi Yusuf berdoa ini, ya, ini adalah salah satu contoh berdoa yang disunahkan juga. Pada ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Bagian pertama kita mengakui apa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, gitu ya. Jadi bagian pertamanya kita mengakui apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita mensyukuri nikmatnya, salah satunya dengan menyebutkannya ketika berdoa, ya. Disebutkan ketika kita berdoa, ya, bukan ketika kita ngobrol sama orang, karena itu bisa menimbulkan sifat hasad, ya, karena tidak semua orang suka ketika kita mendapatkan nikmat. Tapi kalau kita berdoa, salah satu adab berdoa yang pertama adalah kita menyebutkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita berupa nikmatnya. Berupa nikmatnya, saya katakan berupa nikmatnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sepanjang tafsiran surat Yusuf ini, Allah tidak saja memberikan nikmat, bahkan mungkin lebih banyak, ya, berupa musibah, berupa cobaan, mulai dari Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Nabi Yusuf dijual sebagai budak, kemudian Nabi Yusuf juga dimasukkan penjara, begitu ya. Kemudian Nabi Yusuf juga mendapatkan godaan dari istri Al-Aziz maupun para wanita-wanita di Mesir pada saat itu, gitu. Tetapi di sini ketika kita berdoa, maka kita sebutkan yang pertama adalah nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita, gitu ya. Fatiras samawati wal ard, ya. Setelah kita mengakui nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita menyebutkan asma Allah. Ya, itu juga salah satu adab dalam berdoa. Kita menyebutkan ya Rahman, ya Rahim, ya, kita menyebutkan Asmaul Husna. Kita bertawassul dengan Asmaul Husna. Ya, kita berdoa melalui perantara nama-nama Allah yang baik. Ya, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya, jadi di sini kita memposisikan kita mengetahui posisi kita di hadapan Allah, ya, kira-kira seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir baru isi doanya apa? Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis sholihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini bagian yang terakhir, ya, gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ini kalau Nabi Yusuf konteksnya adalah di dunia maupun di akhirat, ya, di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena ketika itu Nabi Yusuf itu tinggal di Mesir, ya, tinggal di Mesir. Ketika di Mesir, ya,
beliau tentu hidup sendirian mungkin, ya, atau tidak banyak di bumi Mesir pada saat itu adalah orang-orang yang dia bertauhid, ya. Orang-orang yang muslim itu sangat sedikit sekali karena kita tahu Mesir kuno itu dia menyembah banyak Tuhan begitu, ya. Menyembah banyak Tuhan. Maka di sini Nabi Yusuf meminta supaya dia digabungkan dengan orang-orang yang soleh di dunia, ya, dan beliau mendapatkannya bersama bapak dengan saudara-saudaranya, dan kemungkinan besar di sini juga beliau sudah mulai berdakwah juga. Kita sudah pernah bahas di awal perkataan dari salah satu kerabat Firaun tentang ucapan Nabi Yusuf, ya, ketika Nabi Yusuf ternyata dia juga berdakwah kepada rakyat Mesir. Wa alhiqni bis sholihin, dan selain di dunia maka Nabi Yusuf juga meminta untuk digabungkan dengan orang-orang solih di akhirat juga, gitu ya. Dan bergabung dengan orang-orang solih ini sangat penting, ya, sangat penting. Kita tidak bisa hidup sendirian. Walaupun kita niatnya untuk menghindari pengaruh buruk dari orang-orang yang ahli maksiat, kita tetap harus bergabung dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Dengan bergabung dengan orang-orang soleh, maka dia akan memacu kita untuk menambah amal kita, ya, sehingga kita tidak berpuas diri begitu. Kita tidak berpuas diri, kita selalu memacu diri kita untuk menambah ilmu, menambah ibadah ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang soleh. Jadi sendirian saja untuk beribadah tidak cukup. Kita harus bergabung dengan orang-orang yang soleh. Nah, ada ulama yang berpendapat bahwa doa Nabi Yusuf ini, ya, doa Nabi Yusuf ini adalah doa untuk meminta agar segera dimatikan, begitu. Oke, ini salah satunya dikatakan oleh Qatadah, ya, Qatadah salah satu tabi'in ini, bahwa beliau sudah mendapatkan semuanya di dunia ini. Beliau sudah sudah mendapatkan kerajaan, sudah berkumpul kembali dengan bapak dan saudara-saudaranya, maka seolah-olah beliau itu sudah selesai semuanya, maka beliau meminta kematian. Ada kesan seperti itu, dan ulama ada yang berpendapat seperti itu. Walaupun saya sendiri tidak, ketika saya mendengarkan dari beberapa ustadz juga, saya cenderung untuk tidak menyetujui pendapat tersebut. Tapi memang ada yang berpendapat seperti itu, gitu. Kenapa? Karena beberapa ulama, ya, mereka juga meminta kematian, gitu. Tetapi secara umum kita dilarang untuk meminta kematian, ya. Rasulullah bersabda, ya, ini dalam hadis Bukhari, wala yatamanna janganlah kalian, ini agak sedikit bahasanya agak sedikit sulit, tapi wala yatamannayanna, janganlah kalian mengangan-angankan, ya, kalimat yang tersebut yang lebih tepat seperti itu, yatamannayanna itu janganlah kalian mengangan-angankan, ya, ahadukum, diantara kalian, ya, al-mauta, kematian, ya, intinya jangan salah seorang diantara kalian pun mengharapkan kematian. Imma muhsinan fala'allahu an yazdada khairan, jika dia baik, ya, jika dia orang baik, fala'allahu, maka semoga saja dia an yazdada, bertambah kebaikannya, an yazdada khairan, bertambah kebaikannya. Wa imma musian, dan jika dia orang yang buruk, orang yang berbuat maksiat, ya, musian, fala'allahu, semoga saja dia an yasta'tiba, dia bertaubat, gitu ya. Jadi jangan kita mengharapkan kematian. Kalau misalkan orang baik, maka diharapkan amal kebaikannya bertambah. Tapi jika dia orang yang buruk, maka diharapkan nanti suatu saat dia akan bertaubat, gitu ya. Tetapi ada beberapa orang, beberapa sahabat bahkan, ya, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau sendiri meminta kematian, ya, ketika di akhir-akhir hayatnya, ya, di sela-sela khutbah, Ali pernah berdoa, ya Allah, sungguh aku telah membuat mereka jenuh. Mereka ini maksudnya adalah pengikut Ali, ya, di Irak. Dan mereka pun telah membuatku jenuh. Aku telah membuat mereka bosan atau jemu, dan mereka pun telah membuatku jemu. Maka tenangkanlah aku dengan melepaskanku dari mereka, dan tenangkanlah mereka dengan melepaskan mereka dariku. Musannaf Abdul Razak.
ya. Dan ketika semakin dekat perjumpaannya dengan kematian, Ali semakin mengiba kepada Allah dalam doanya. Jundub menuturkan orang-orang berdesakan mengerumuni Ali hingga menginjak kakinya. Ali kemudian berdoa, ya Allah, sungguh aku telah membuat mereka bosan dan mereka pun telah membuatku bosan. Aku kesal kepada mereka dan mereka pun kesal kepadaku, maka tenangkanlah aku dari mereka dan tenangkanlah mereka dariku. Ya, jadi larangan untuk mengharapkan kematian itu tidak mutlak. Ada sebagian ulama yang membolehkan ketika dilihat itu bakal merusak agamanya, akan merusak agamanya, gitu ya. Ini saya jelaskan dulu konteksnya. Kenapa Ali meminta kematian? Khawatir nanti ibu kemudian jadi berprasangka buruk kepada Ali radhiyallahu anhu. Ali ini adalah salah seorang yang dijamin masuk surga di antara 10 sahabat ya, al-asyarah mubasysyarah, 10 orang yang diberikan kabar gembira akan surga. Qadarullah, Ali mendapatkan khilafah ketika masanya memang sangat kacau sekali. Ya, dan ketika zaman Ali seringkali berhadapan bukan perang terhadap orang-orang yang memang kafir gitu, bukan. Tapi Ali sering berhadapan dengan saudara semuslimnya. Beliau berhadapan dengan Muawiyah yang menuntut darah Utsman. Kemudian Ali juga sering ribut, sering berhadapan perang dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu adalah dulunya pengikut Ali, kemudian mereka membelot begitu. Nah, Ali ini mendapatkan pengikut atau pasukan memang yang suka ngeyel gitu ya, susah diatur ya. Saking susahnya akhirnya beliau meminta kematian kepada Allah karena saking susahnya beliau mengatur kondisi pasukannya di Irak. Jadi susah. Ali ini mendapatkan pasukan yang susah. Muawiyah di Syam itu mendapatkan pasukan yang mudah diatur gitu. Sehingga ini akibatnya nanti Ali ini jadinya qadarullah jadi kalah gitu ya, kalah. Maksudnya kalau pertempuran langsung tidak sering kalah, tapi kalau secara politik Ali ini semakin lama semakin dia terdesak oleh Muawiyah begitu. Ya. Kenapa? Karena salah satu faktornya Ali ini mendapatkan pengikut yang susah diatur begitu. Saking susahnya akhirnya Ali pun meminta supaya dia dijauhi saja atau dia dimatikan saja supaya tidak tidak saling mengganggu antara beliau dengan pengikutnya, sehingga Allah kemudian mengabulkan doa Ali ketika Khawarij ingin membunuh Ali, Muawiyah dan Amr bin As. Mereka hanya berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena salah satunya adalah doa dari Ali sendiri ya, karena beliau meminta kematian kepada Allah gitu ya. Nah, contoh doa ketika kita menghadapi kematian atau doa ketika kita ingin kematian yang husnul khatimah, ini adalah doa yang dibacakan oleh tukang sihir Fir'aun ya ketika menjelang dihukum mati oleh Fir'aun. Jadi tukang sihir Fir'aun mereka berhadapan dengan Musa alaihissalam, kemudian mereka kalah, tapi mereka sebagai orang yang paham sihir, mereka tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir begitu. Sehingga kemudian mereka spontan beriman kepada Nabi Musa. Ya, ketika Fir'aun tahu, maka Fir'aun pun marah, gitu ya, marah. Nah, ketika marah, Fir'aun hendak menghukum mati mereka, lalu mereka berdoa, wa ma tanqimu minna, dan kamu tuh maksudnya Fir'aun, illa, tidak menyalahkan kami, ya, illa, kecuali atau melainkan an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami gitu ya. Jadi tukang sihir Firaun ini mengatakan bahwa Firaun ini tidak menyalahkan kami ya, kecuali karena kami telah beriman kepada ayat-ayat kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami ya. Firaun tidak menyalahkan kami, itu maksudnya Firaun tidak menuduh kami sesat gitu ya, kecuali karena mereka beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat itu datang kepada kami. Lalu mereka berdoa, Rabbana, Tuhan, ya Tuhan kami, wahai Rabb kami, afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri gitu ya. Ayat ini atau doa mereka itu
diabadikan oleh Allah dalam Al-A'raf ayat 126, dan ini menjadi sunnah bagi kita untuk membacanya. Ini adalah salah satu doa yang dianjurkan bagi kita untuk selalu membacanya ya ketika kita ditimpa dengan kesulitan gitu ya. Oke. Tadi kita sudah dengar di awal Nabi Yusuf berdoa tawaffani muslimau wa alhiqani bisolihin. Ya, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nah, Nabi Ishak ini keturunan dari Nabi Ibrahim, ya, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, gitu ya. Maka banyak sekali kata-kata Nabi Ibrahim itu nanti yang turun-temurun itu selalu disampaikan, ya, sehingga kalimatnya pun mirip, ya, ada kata-kata digabungkannya juga, gitu. Nabi Ibrahim berdoa, ini diabadikan dari dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, ya, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Ya, wahai Tuhan kami, Tuhanku, ya Rabbi habli, Rabbi Tuhanku, habli berikanlah kepadaku hukman, ya, hikmah, wa alhiqani dan masukkanlah aku atau gabungkanlah aku bis-shalihin ke dalam golongan orang-orang yang salih. Doa Nabi Ibrahim ini juga diabadikan, maka kita pun disunahkan untuk membacanya gitu ya. Jadi kita berdoa untuk diberikan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah adalah kemampuan untuk memahami kondisi sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Maksud saya gini, kalau alim itu dia mengetahui saja, gitu. Alim mengetahui saja. Jadi itu lebih banyak informasi yang kita punya, maka kita dikatakan semakin alim. Kalau hikmah, kita tahu ketika kondisi A mana ilmu yang harus kita aplikasikan. Ketika kondisi yang B, mana ilmu yang harus kita pakai begitu. Maka itu dinamakan sebagai hikmah. Ya, berdakwah itu juga misalkan harus dengan hikmah, ya, harus dengan baik. Kita harus melihat audiens kita, melihat pesertanya kita. Apakah mereka siap untuk mendapatkan ilmu yang kita akan sampaikan atau belum? Kalau belum, maka kita tahan dulu. Ya, kita sampaikan bagi mereka yang bisa mereka pahami terlebih dahulu begitu. Ya. Oke, penjelasan berikutnya adalah tentang wali. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa Nabi Yusuf berdoa, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau adalah pelindungku di dunia maupun di akhirat. Oke, wali itu salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali, ya, pelindung, ya, Allahu waliyyu, Allah wali atau pelindung alladzina amanu, dia mengeluarkan amanu yang beriman, ya, yukhrijuhum, ya, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Nah, ini kalimatnya ini agak sedikit tidak bisa diterjemahkan secara harfiah dalam bahasa Indonesia. Sebentar. Allah, ya, waliyu, Allah itu Allah, waliyu pelindung, alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman kepadanya gitu. Yukhrijuhum, dia mengeluarkan mereka minadh-dhulumati, dari kegelapan-kegelapan, ya, ilan nur, kepada cahaya. Itu kalau diterjemahkan secara harfiah ya Bu ya. Jadi kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, jadinya adalah Allah pelindung orang-orang yang beriman, ya, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan, ya. Ini abdulumat, ini bentuknya adalah jamak karena kegelapan itu banyak, ya. Bentuk-bentuk kesesatan itu banyak, tetapi cahaya hanya satu, ya. Jadi minadh-dhulumati, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, kepada satu cahaya, ya, kepada Islam gitu. Kalau jamaknya cahaya itu nanti jadinya anwar, anwar. Tapi di sini satu, mufrad, tunggal, maka dikatakan nur, ya. Jadi Allah pelindung, ya, orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya atau keimanan, ya, atau Islam. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan bagi orang-orang kafir, walladzina kafaru, sedangkan bagi orang-orang yang kafir terhadap Allah, maksudnya seperti itu ya. Auliya'uhum, terdapat pelindung-pelindung, ya. Aulia itu jamak dari wali. Auliya'uhum,
terdapat pelindung-pelindung bagi mereka, at-taghut, ya, dari golongan taghut. Di sini diterjemahkan sebagai syaitan, tapi taghut itu sebenarnya adalah semua hal yang disembah selain Allah dan mereka ridho kepadanya. Ya, atau mereka bukan ridho terhadapnya dan mereka tidak melawan terhadapnya, begitu. Ya. Jadi contohnya adalah, mohon maaf, misalkan Nabi Isa gitu ya, ada kaum yang menyembah Nabi Isa atau kaum yang memposisikan Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah, ya. Tapi Nabi Isa tidak bisa dikategorikan sebagai togut walaupun dia disembah karena beliau tidak menyetujui atau bahkan menentang terhadap persembahan tersebut. Begitu kira-kira ya. Tapi kalau misalkan di zaman Rasulullah itu ada yang seperti berhala Latta, Al-Uzza, ya, kemudian Manat, gitu ya, Manat, itu mereka adalah termasuk togut. Kenapa? Karena ya mereka walaupun bentuknya patung batu ya, tapi mereka tidak melawan, maka disebut sebagai togut. Gitu. Ya, dan orang-orang kafir itu mendapatkan pelindung dari togut mereka. Ya, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ini kebalikannya. Yang mengeluarkan mereka, ya, mengeluarkan mereka, nahum yukhrijunahum, yang mengeluarkan mereka, ya. Jadi gini, yukhrijunahum, yang mengeluarkan mereka, minan nur, dari cahaya satu, ila dhulumat, kepada kegelapan-kegelapan, gitu ya. Ini kebalikan yang tadi. Jadi kalau Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju cahaya, kebalikannya kalau orang-orang kafir itu dikeluarkan dari satu cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nar, yang mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah di sini konteksnya adalah sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir mendapatkan pelindung dari taghut, gitu. Masih belum bisa dibedakan. Lalu maksudnya wali ini bagaimana? Kita akan mendapatkan perbedaan ketika kita mendapatkan kata yang lain, ya, maula. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Ini konteksnya di perang Uhud, ya, perang Uhud antara orang-orang yang beriman, ya, terhadap orang-orang kafir Quraisy Mekah pada saat itu. Dzalika, dan itulah, bi annallaha maulal ladzi, karena sesungguhnya Allah maula, pelindung, maulal ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa annal kafirina la maula lahum, dan bagi orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Bedanya apa? Inilah kekuatan bahasa Arab, gitu ya. Kalau di Indonesia kan sama-sama pelindung antara wali dengan maula. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dan ini sebabnya kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Wali, ya, yang pertama di sini Allah mengatakan kalau orang-orang beriman itu mereka punya wali, orang-orang kafir juga punya wali. Tapi di sini Allah mengatakan orang-orang beriman punya maula, tapi orang-orang kafir tidak memiliki maula. Ya. Lalu apa bedanya antara wali dengan maula? Padahal ini akar katanya sama, ya. Ya, akar katanya sama. Wa, lam, waw, lam, dan ya. Ya. Jadi wali di sini yang pertama adalah masih semacam potensi, ya, potensi bahwa dia bisa melindungi, begitu. Wali di sini melindungi. Jadi kalau misalkan wali murid, gitu ya, wali murid yang dia itu sebagai pelindung bagi anaknya, ya. Jadi dia memiliki potensi untuk melindungi, begitu. Tapi kalau maula itu adalah kondisi ketika wali tersebut benar-benar dalam dalam eksekusi untuk melindungi, begitu. Paham ya? Jadi kalau misalkan wali murid tadi, ketika misalkan anaknya, ya, atau orang yang dilindungi itu mendapatkan masalah di sekolah, misalnya, lalu beliau datang, kemudian berusaha untuk membela, maka pada kondisi itu si wali tadi disebut sebagai maula, begitu. Sehingga orang kafir di sini, ketika perang Uhud, mereka tidak memiliki maula karena wali mereka ya wali jadi-jadian, begitu. Hanya wali
karena dianggap pelindung, tetapi ketika proses eksekusi diperlukan, mereka togutnya ini tidak bisa melindungi mereka begitu. Ya, moga-moga bisa dipahami antara wali dengan maula. Jadi maula itu ketika si wali ini benar-benar dalam kondisi melindungi, ya, maka wali tersebut menjalankan tugasnya. Jadi maula itu kondisi ketika memang sudah khusus terjadi, harus. Maka di sini Allah adalah maula bagi orang-orang yang beriman, karena dalam perang Uhud Allah melindungi mereka dari kehancuran. Sedangkan orang-orang kafir mereka tidak memiliki maula. Ya, mereka tidak memiliki maula. Kenapa? Karena wali mereka adalah wali togut dalam bentuk syaitan yang tidak menolong mereka ketika diperlukan begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Itu adalah perbedaan antara wali dengan maula, gitu ya. Di sini Nabi Yusuf mengatakan anta waliyyi, berarti Nabi Yusuf mengatakan hanya Allah sebagai pelindung, ya, hanya Allah sebagai pelindung, ya. Karena di sini bentuknya sedang umum. Jadi pada saat itu karena Nabi Yusuf ini kondisinya sedang menjadi penguasa, maka pada saat itu Allah belum atau Allah tidak sedang mengeksekusi proses perlindungannya gitu kan ya, sehingga digunakan kata wali. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita tadi sudah mendapatkan apa namanya? Fatir. Salah satu nama Allah Al-Fatir, pencipta. Apa perbedaan Al-Khaliq, Badi' dan Fatir? Al-Khaliq berarti Allah sendirian dalam menciptakan semua makhluk, yang mengadakan semua yang ada dengan hikmahnya. Selain itu dia menggambarkan rupa semua alam semesta dengan penuh kesempurnaan. Dia yang menciptakan dan mengadakan dan menyusun semua makhluk ini dengan waktu yang tepat. Nah, ini yang penting. Dengan waktu yang tepat, menentukan kadar sebaik-baiknya, membuatnya dengan sesempurna perbuatan, kemudian dia memberi petunjuk kepada kemaslahatannya. Maka makna Al-Khaliq yaitu Allah Al-Bari dan Al-Musawwir sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Contohnya dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf ayat 12, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Qala ana khairum minhu. Dia berkata, ya, iblis berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani, engkau ciptakan aku min narin, dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Adam, ya, dia dari tanah. Jadi Al-Khaliq ini ada bahan gitu ya. Biasanya ada bahan, ya, ada bahan untuk penciptaan lalu dibentuk dengan perhitungan yang sempurna. Gitu kira-kira. Jadi ada bahan, lalu bahan itu ada komposisinya masing-masing, ya, sehingga kemudian didapatkan penciptaan yang paling sempurna gitu ya. Dalam waktu yang tepat juga. Jadi dia yang menciptakan dan mengadakan, menyusun semua makhluk ini dengan waktu yang tepat, menentukan kadarnya dengan sebaik-baiknya, membuatnya dengan sesempurna perbuatan, kemudian dia memberi petunjuk kepada kemaslahatannya. Ini arti Al-Khaliq. Jadi ada bahan, ya, biasanya ada bahan, kalau Ibu masih bingung maknanya apa, ada bahan untuk pembuatan, lalu ketika membuat ada kadarnya, lalu ketika jadi Allah memberikan maslahatnya nanti untuk apa begitu. Ya, jadi Al-Khaliq itu seperti itu. Biasanya ada bahannya. Ya, dikatakan dalam surat yang lain, Al-Ghasyiyah, ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dan maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan. Jadi di sini ada komposisi untanya, ya, bagaimana dia ciptakan, punuknya buat apa, kakinya itu terbuat dari apa namanya, tersusun atas apa sehingga dia bisa berjalan dengan kuat. Lalu otot-ototnya itu bagaimana, ya. Kemudian bagaimana unta ini menyimpan air, menyimpan lemak gitu ya. Jadi kholak itu lebih kepada penciptaan yang sistematis gitu. Penciptaan yang kadar komposisinya itu ditentukan dengan sebaik mungkin, Al-Khaliq. Jadi ada bahannya, kemudian ketika proses penciptaannya, ya, disusun dengan hasil yang sebaik-baiknya. Al-Khaliq seperti itu. Ada bahan dan dibuat berdasarkan komposisi yang sebaik mungkin. Oke, moga-moga bisa dipahami. Al-Badi'. Al-Badi'
Allah yang memulai penciptaan tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi kalau al-badi' ini konteksnya adalah sebelumnya tidak ada lalu menjadi ada. Gitu ya. Jadi al-badi' sebelumnya tidak ada lalu menjadi ada. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibatu wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dia pencipta langit dan bumi. Perhatikan, Allah dalam surat Al-An'am ayat 101 yang pertama badi'us samawati wal ard. Ya, Allah menciptakan menciptakan langit dan bumi. Maksudnya adalah Allah memulai penciptaan langit dan bumi tanpa bahan apapun, dari sama sekali tidak ada menjadi ada begitu. Ya. Anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibatun. Ya, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Nah, yang berikutnya wa khalaqa kulla syai'in. Nah, di sini digunakan kata khalaqa, ya. Dia menciptakan segala sesuatu berdasarkan tadi ya definisi yang tadi. Ya, ada bahan kemudian diciptakan dengan komposisi yang sebaik mungkin lalu diberikan kemaslahatan ke depannya bagi makhluknya. Ya. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia mengetahui segala sesuatu. Bisa dipahami konteksnya. Jadi ketika badi' digunakan kata badi' itu benar-benar dia baru mulai. Mulai tidak ada bahan sebelumnya, begitu. Ketika digunakan kata khaliq, ya berarti sudah ada bahan, lalu Allah yang meramu dengan komposisi yang sebaik mungkin, begitu. Ya, contohnya tadi ketika dikatakan Adam diciptakan dari tanah, begitu. Kan tanahnya udah ada berarti. Tanahnya udah ada. Tapi kemudian Allah membentuknya menjadi Nabi Adam dengan bentuk yang sesempurna mungkin. Jadi ini enggak ada harokatnya. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, qala Ibnu Zaid fi qawlihi badi'us samawati wal ard, badi'us samawati wal ardi. Qala huwa alladhi ibtida'u khalaqahuma, ya. Ibtida khalaqahuma jalla jalaluh fa khalaqahuma wa lam yakuna syai'an qablihi. Tafsir Tabari. Ibnu Jarir menukil perkataan Ibnu Zaid yang berkata makna firman Allah badi'us samawati wal ard, maksudnya adalah dialah Allah yang memulai ya penciptaan langit dan bumi yang belum ada sesuatu apapun sebelum itu, gitu ya. Jadi badi' ini maksudnya adalah dari tidak ada menjadi ada. Nah, lalu bagaimana dengan al-fatir? Contohnya di surat Fatir ayat 1, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi, ya. Segala puji bagi Allah, di sini digunakan juga pencipta langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusulan, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, ya. Berarti malaikat juga sebagai rasul, Allah mengutus dua jenis. Kalau bukan malaikat adalah laki-laki, gitu ya. Dua makhluk yang dijadikan rasul itu dia kalau bukan malaikat maka dia adalah manusia dalam wujud laki-laki. Itu nanti ada dalam Quran surat yang lain ya. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Ya. Yang mempunyai sayap, ada yang 2, 3 atau 4. Yazidu fi khalqi ma yasha. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya, ya. Di sini konteksnya jumlah sayapnya gitu ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha segala kuasa atas segala sesuatu. Nah, tafsirannya ya. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Ya, Allah memuji dirinya atas besarnya kuasa, ilmu, hikmahnya yang dibuktikan dengan penciptaannya terhadap langit dan bumi. Allah menciptakan keduanya dari ketidakadaan tanpa ada permisalan sebelumnya. Nah, Ibnu Abbas berkata, dahulu aku tidak mengerti maksud firman-Nya fatiras samawati wal ard, hingga 2 orang Arab Badui mendatangiku untuk memperkarakan perselisihan antara mereka berdua dalam urusan sebuah sumur. Salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lainnya, hadhihi bi'ri wa ana fatiruhuma. Ini adalah sumurku dan akulah penciptanya.
Oke, ini masih belum jelas terlalu kelihatan bedanya apa, tapi fatir ini, al-fatir, itu kata-katanya biasa digunakan ketika untuk menggali. Jadi tadinya tertutup nih, kemudian dibuka. Ya, itu digunakan kata fatir. Kata-kata untuk menggali atau untuk membuka, gitu ya. Jadi sesuatu yang keluar pertama kali, ya, itu maka disebut sebagai yang melakukan itu maka disebut sebagai fatir. Ya, contoh misalkan ketika memerah susu, maka orang yang memerah juga itu salah satunya adalah sebagai fatir. Ini perbedaannya kalau masih agak belum jelas, maka yang paling mudah adalah di sini sudah ada bahannya, tetapi bahannya itu tidak secara nyata bisa menghasilkan barang berikutnya, gitu ya. Contohnya tadi ketika pasir tadinya pasir saja, kemudian ketika digali, ya, lalu timbullah air, ya. Tidak ada yang menyangka bahwa di situ di balik pasirnya itu ada air, gitu ya. Tetapi ketika dikatakan ada ada airnya, maka orang yang membuka maka disebut sebagai fatir. Ini agak-agak mirip dengan badi sebenarnya. Tadinya tidak ada, tapi kemudian menjadi ada. Tapi kalau fatir ini sebenarnya bahannya sudah ada, ya. Kemudian dibuka, maka keluarlah apa yang diinginkan, gitu kira-kira. Ya. Jadi di sini barangnya ada, tetapi dia tidak terlalu obvious, tidak terlalu tidak terlalu jelas bahwa dia akan menghasilkan produk yang diinginkan lah, kira-kira seperti itu. Ya, kalau masih belum paham juga, maka kita bisa samakan juga untuk saat ini sebagai mirip dengan kholq, ya. Khaliq tadi, ya, agak-agak mirip juga sebenarnya. Oke, jadi di sini digunakan kata fatir, ya, sebagai pencipta, ya, atau sebagai yang membuka, gitu ya, yang membuka yang tadinya tertutup kemudian terbukalah, lalu terbentangkanlah langit dan bumi, gitu kira-kira. Oke, ini terakhir dikit lagi, sudah pukul 9. Jadi masuk ayat 102, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Terjemah arti, demikian itu adalah berita-berita yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, ya. Padahal kamu tidak berada di sisi mereka ketika mereka memutuskan rencananya untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan mereka sedang mengatur tipu daya, ya. Jadi sudah dibacakan secara singkat arti dari ayat ini. Kita coba bahas satu-satu. Dzalika, seperti itulah, min amba'il ghaib, dari berita-berita yang gaib, ya, nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepadamu. Gaib ini jangan selalu diartikan seperti malaikat, seperti jin, ya, mereka gaib. Tapi gaib itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, gaib itu maksudnya yang tidak hadir pada saat itu disebut sebagai gaib. Lalu kenapa ini disebut gaib? Karena Nabi Muhammad, ya, pada saat itu kisah tentang Yusuf, ya, itu tidak nyata kepada Nabi Muhammad dan kaumnya, gitu. Nabi Muhammad dan kaumnya tidak mengetahui tentang kisah Yusuf. Pada saat itu Nabi Yusuf itu hanya dalam lingkungan orang-orang Yahudi yang paham. Ya, Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis, tidak punya akses ke sana, begitu. Ya. Maka di sini Allah yang kemudian memberitahukan apa yang terjadi di masa lampau, ya, kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab, di mana pada saat itu kisah Yusuf tidak ada yang tertulis dalam bahasa Arab. Ini harus kita pahami, karena banyak orang yang menuduh bahwa kisah Yusuf ini adalah hanya sekedar kopi dari Bible, gitu. Padahal tidak seperti itu. Nabi Muhammad itu bukan orang yang bisa baca dan tulis. Dan pada saat itu kisah tentang Nabi Yusuf ini adanya di antara orang-orang Yahudi, bukan dalam bahasa Arab, gitu. Berarti kalau benar ini adalah kopian, berarti Nabi Muhammad ini harus bisa baca tulis dan harus bisa menerjemahkan, bayangkan, dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab, gitu. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi orang-orang yang ummi yang tidak bisa baca tulis seperti Nabi Muhammad, gitu. Maka satu-satunya
satu-satunya akses terhadap cerita ini adalah melalui firman dari Allah. Gitu, ya. Firman dari Allah. Ya, hanya melalui wahyu Nabi Muhammad kemudian tahu bahwa kisah Yusuf itu terjadi. Wa ma kunta ladaihim, ya, padahal kamu tidak berada di sisi mereka id ajma'u, ketika mereka sedang rapat, ya, ketika mereka sedang berkumpul, ya, amrohum, ya, untuk memberikan keputusan, wahum yamkurun, dan mereka sedang mengatur tipu daya, gitu ya. Dan ketika mereka sedang mengatur tipu daya, siapa yang sedang mengatur tipu daya? Saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf sedang mengatur tipu daya dalam pembicaraan yang rahasia, yang hanya mereka yang tahu. Kenapa Nabi Muhammad bisa tahu? Karena Allah yang menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad, gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini juga bisa dilihat di surat Al-Mujadilah ayat 7, ya. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidaklah kamu perhatikan, tidaklah kamu melihat bahwa sesungguhnya Allah, ya, annallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahui ma fis samawati wa ma fil ardh, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, ya. Dan tidaklah pembicaraan rahasia, mayakunu, tidaklah terjadi min najwa, dari pembicaraan rahasia. Jadi najwa itu maksudnya adalah pembicaraan rahasia. Ya, jadi kalau bisa jangan menamakan nama anak atau nama saudara najwa gitu ya, itu pembicaraan rahasia yang biasanya itu konotasinya buruk itu, bukan saya hendak menyerang seseorang, tapi najwa itu arti sebenarnya itu kurang bagus konotasinya sebenarnya. Ya. Najwa thalathatin, 3 orang, illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah sebagai yang keempat. Berarti Allah tahu apa yang dibicarakan oleh 3 orang ini walaupun dalam keadaan rahasia, gitu. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidak pula berlima kecuali dia Allah yang menjadi keenamnya. Wala adna min dzalika, ya, wala aktsara illa huwa ma'ahum, dan tidaklah lebih sedikit dari itu, dan tidak ada pula pembicaraan dengan jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, ya, kecuali Allah bersama mereka, aina ma kanu, dimanapun mereka berada. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah, kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa saja yang mereka kerjakan. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah tahu apa yang menjadi pembicaraan rahasia antara beberapa orang yang orang lain tidak tahu, ya. Dan semuanya itu nanti akan disebarkan di hari akhirat. Ada sebagian yang diberitakan oleh Allah di dunia, termasuk di antara surat Yusuf ini diantaranya, tetapi nanti di akhirat akan diberitahukan semuanya apa yang menjadi isi pembicaraan kita, gitu ya. Saya kira seperti itu. Dzalika min amba'il, ini contohnya yang lain gitu ya, tentang berita-berita gaib yang diberikan wahyu kepada Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad tidak hadir. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Yang demikian itu adalah berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, gitu ya. Jadi berita ini Nabi Muhammad tidak punya akses kepadanya, gitu ya. Tapi Allah yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melamparkan anak-anak panah mereka atau pulpen-pulpen mereka, kolam ya. Siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam? Siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Jadi gini, Maryam ketika masih baru lahir, orang-orang ya, para pemuka Bani Israel, mereka rebutan untuk mengasuh Maryam. Kenapa? Maryam ini anak dari seorang pembesar ya keluarga Imran, gitu ya, keluarga Ali Imran, gitu ya, keluarga Imran, sehingga mereka rebutan untuk mengasuh Maryam. Ini nanti yang menang adalah Zakaria. Jadi pena mereka itu kemudian dilemparkan ke sungai. Siapa yang hanyut, maka mereka kalah. Yang hanyut kalah.
yang tidak hanyut maka dia akan berhak untuk memelihara dan mengasuh Maryam gitu. Itu nanti yang menang adalah Nabi Zakaria. Ya, ini juga Nabi Muhammad itu hanya tahu dari berita-berita gaib saja, berita gaib saja. Ya. Jadi ini adalah selesai kita untuk hari ini ya, tafsiran ayat 101 dan 102. Semoga bisa dipahami oleh ibu-ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lihat kalau ada yang bisa kita bahas ya.